Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok pada petang hari ini. Dan mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini bersama-sama kita alami hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah sumber dari segala kehidupan, berkat dan damai sejahtera. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 120 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa, kita memohon agar Tuhan sendiri yang membimbing dan memberi hikmat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kesibukan-kesibukan yang ada, pada saat ini kami membangun ibadah di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang hadir. Engkau sendiri yang bekerja membimbing kami.
Lebih-lebih di dalam kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau Tuhan buka hati, pikiran dan jiwa kami. Sehingga melalui kuasa dan roh-Mu, kami benar-benar memahami kehendak Tuhan melalui firman yang boleh kami renungkan bersama-sama ini. Bahkan lebih daripada itu, Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Sebenarnya ini kita baca dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi karena terlalu panjang, kita baca saja dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian firman Tuhan. Markus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarnya, memeliharanya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, untuk mengikut Tuhan Yesus, tentu tidak selalu kita harus meninggalkan rumah kita, meninggalkan orang tua kita, lalu pergi berkeliling ke kota-kota, bahkan keliling dunia, untuk memberitakan kabar sukacita dari Tuhan. Tapi ketika kita di rumah kita masing-masing memelihara keluarga, merawat orang tua dengan baik, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, orang tua yang berbahagia, yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukankah itu juga Injil sedang diberitakan? Bahkan tidak hanya memberitakan Injil, tetapi sedang merealisasikan makna dari kerajaan Allah itu sendiri. Mengikut Tuhan tentu tidak selalu kita harus meninggalkan perahu dan jala kita, seperti yang dilakukan oleh Simon, Andreas, Filipus, dan lain-lain. Karena dengan perahu dan jala itu, kita bisa bekerja.
Dan dengan bekerja itu kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita, sekolah anak-anak kita, kebutuhan sehari-harinya. Sehingga keluarga kita tidak menjadi keluarga yang meminta-minta. Menjadi keluarga yang benar-benar berbahagia. Karena perahu dan jala tadi. Bukankah itu juga kita sedang mengabarkan berita sukacita? Bukankah itu kita sedang merealisasi makna dari kerajaan Allah itu sendiri? Demikian pula saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengikut Tuhan juga tidak selalu kita harus meninggalkan kampung kita. Tempat di mana kita dibesarkan, saudara kita, tetangga kita, seperti yang dilakukan oleh Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan keluarga dan sanak kandangnya. Tidak selalu demikian. Ketika di lingkungan kita, di kampung kita, di tengah-tengah keluarga kita, kita mampu menjadi terang. Kita mampu menjadi juru damai. Kita mampu melahirkan kebahagiaan. Bukankah Injil juga sedang diberitakan di sana? Itulah makna firman yang kita baca pada saat ini. Yang menjadi jadwal bacaan kita pada hari Rebu ini. Markus 5, khususnya ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 yang sudah kita baca tadi. Di mana diceritakan sebenarnya di sana. Ketika Tuhan Yesus sampai di daerah Gerasa, di Dekapolis, pertama-tama yang dijumpai oleh Tuhan Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Dan orang ini kerasukan setan sudah amat lama. Dan tak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Tapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pun menyembuhkannya. Bayangkan sukacita dan rasa syukurnya orang itu. Apa yang sudah tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan. Dan apa yang terjadi sudah melebihi harapan-harapannya. Dia sembuh. Apa yang harus diberikan kepada Tuhan yang penuh kasih itu? Tidak lain, dia ingin sepenuhnya mengabdikan diri dan ikut Tuhan. Makanya ia pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin ikut Engkau. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya atas berkat kasih Tuhan yang kita rasakan sehari-hari. Dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 157 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Jaosno pisung-sungmu aning pasamuan klayan lilaning ati lawan legowo aturno pisung-sungmu kanthi sukareno jaosno pisung-sungmu dadi jinaning bunga minangka panuwunmu wit sing Allah. Pisung-sung kagem Gusti dadi sarana amrih kratoning Allah enggal kelampah tentremi warahayu Gusti kampuri jaosno pisung-sungmu dadi sinaning bunga minangka panuwunmu wit sing Allah. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami selalu merasakan betapa karya-Mu selalu hadir dalam hidup kami. Baik kami selaku individu maupun kami selaku persekutuan di hadapan Tuhan. Tak henti-hentinya Engkau selalu hadir merawat kami. Lebih-lebih juga merawat kehidupan spiritual kami. Jika pada hari ini kami boleh membangun ibadah, kami boleh merenungkan firman Tuhan, semua ini dalam rangka karya-Mu yang indah dan luar biasa itu. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakan semuanya, baik doa-doa kami, pujian kami, bahkan firman yang boleh kami renungkan ini. Sehingga semua itu menguatkan kami, bahkan memperbaharui hidup kami. Di dalam kami hidup selaku orang percaya, dalam kehidupan sehari-hari, yang kadang tak mudah. Dan kadang kami harus menghadapi tantangan-tantangan yang begitu pelik dan sulit. Tuhan, juga di tengah-tengah ibadah ini, kami berdoa bagi seluruh keluarga yang ada. Yang ada di gereja-Mu, GKJW Jemaat Singosari khususnya. Engkau hadir, Engkau bekerja, Engkau memberkati mereka. Demikian pula satu persatu umat yang Engkau cintai ini selalu Engkau hadir merawat mereka dan Engkau mendengar doa dan harapan mereka dan Engkau pun yang memberkati mereka. Bagi yang sakit, Tuhan, Engkau memberi kesembuhan. Bagi yang kekurangan, Tuhan, Engkau yang memberi kecukupan. Bagi yang berduka cita, Engkau Tuhan yang hadir memberi kekuatan dan penghiburan. Kami juga doakan keluarga Bapak Eri yang saat ini juga dalam kondisi yang kesehatannya kurang mendukung, khususnya putri yang dikasihinya. Engkau Tuhan yang hadir, Engkau juga Tuhan memberi kekuatan, Engkau Tuhan memberi kesembuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan keluarga ini. Engkau selalu hadir dengan kekuatan, kuasa, dan kasih-Mu. Tuhan, kami tak lupa juga menyerahkan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu, GKJW Jemaat Singosari ini. Baik pelayanan untuk anak-anak, remaja, pemuda, juga ibadah-ibadah minggu,
Engkau Tuhan yang selalu hadir dan Engkau Tuhan yang memberkatinya. Sehingga melalui pelayanan-pelayan yang ada, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga doakan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, entah itu penatua, diaken, entah itu pengurus di kelompok, di komisi-komisi, baik itu juga multimedia yang saat ini juga mempunyai tugas yang tak mudah di masa-masa COVID ini. Engkau juga beri mereka kekuatan, kesungguhan, dan berkat-Mu, sehingga mereka mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, tak lupa kami juga doakan para tenaga medis yang saat ini berperang di garda paling depan untuk memerangi COVID-19 ini. Jaga mereka, sehingga kondisi mereka selalu fit dan mereka mampu menjalankan tugasnya secara maksimal bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga doakan negara bangsa yang kami cintai, Indonesia ini. Kiranya Engkau juga hadir dan Engkau bekerja sehingga para pemimpin bangsa kami mampu mengatasi berbagai situasi kondisi yang kurang baik ini. Sehingga kami mampu tetap tegak berdiri dalam situasi apapun. Karena kami yakin percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai. Tak lupa Tuhan, kami juga doakan Ibu Neni yang saat ini juga dalam proses penyembuhan atas sakit penyakitnya. Engkau juga hadir dan Engkau juga yang memberi kesehatan. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke tangan-Mu. Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau sendiri yang memberkatinya sehingga menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan, doa-doa kami, doa yang tidak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 427 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 kita pujikan dengan bangkit berdiri. Bejo sejati ngabdi mring Gusti, iku kesangkang pengaji. Dadya lantaran mrika rukunu katentreman kelampahan. Sang Kristus Yeku Gusti, panebus kula sejati, kesang kawula kagem asmanyu, nyemartosen siramatnya. Dipersilahkan berdiri. Bejo sanyata gesang ning donya, lelutus pinsang pamarta. Dipun belani sabar ing kardi, temekalis ing bilahi.
Mari kita mengambil saat teduh dan kita bersama-sama menerima berkat. Mari kita mengambil saat teduh. Allah yang bertakhta di kerajaan surga, sumber dari segala kekuatan, berkat dan damai sejahtera, selalu hadir, mengasihi, memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Gusti kanthi terus ing ati. Puji Gusti kang paring pasuki. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kelompok pada hari Rebu pada saat ini. Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Amin.